kalian ya, gue mau nanya kemarin. Denger ya dari kelas gue, temen gue bilang ke gue, katanya di kelas gue tuh ada yang gede. Kelas itu tuh sumpah gue baru tau kelasnya gede banget. Kok bisa sampai ke kelasnya sih? Segempar itu videonya, segempar itu gempanya. Iya, sumpah bisa ke tapi sumpah gue kalau di kelas tuh cuma naro terus gue ke kantin terus balik lagi ke kelas. Kalau misalkan itu nanti deh, coba kalau misalkan lagi dia materi ya, karena abis ini dosen gue nih mau dosen materi. Itu dosen gue ke kelas dulu ya. Bye. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Kira-kira apa tuh di RPS? Saya Bu, membahas tentang stigma dan introvert Bu. Hampir. Harusnya tuh mengubah stigma menjadi kekuatan kerja loh Bu. Benar nggak Bu? Nah betul banget tuh. Berarti apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang bukan introvert ini? Saya Bu, introvert itu kan orang yang suka menyendiri Bu. Maksud saya kayak kurang aktif gitu Bu di dalam dunia kerjaan atau dunia sekitar juga tuh. Benar, banyak orang beranggapan demikian. Namun, introvert itu kayak doang introvert bukan berarti antisosial gitu kan. Karena ada beberapa introvert yang mungkin dia ibaratnya kehabisan baterai ketika dia berlebihan gitu. Tapi ada juga introvert yang dimana dia benar-benar nggak bisa bersosialisasi. Nah, berbeda tuh sama orang yang emang bersifat ekstrovert. Kalau ekstrovert justru dia cara ngisi gayanya itu ya dia bersosialisasi gitu. Ada tipe ekstrovert yang dimana dia kalau nggak bersosialisasi dia tuh justru pusing gitu. Makanya ekstrovert itu lebih mudah bersosialisasi ketimbang si introvert ini gitu. Tapi Bu, banyak orang yang bilang orang introvert itu nggak cocok jadi pemimpin atau di sebuah pekerjaan yang lebih interaktif gitu. Gimana Bu? Nah kalau itu adalah stigma gitu yang dimana masyarakat itu tapi bahwa seorang introvert itu seperti itu gitu. Seorang introvert itu nggak bisa menjadi pemimpin. Apa kalian pernah dengar stigma seperti itu? Nah kira-kira kenapa tuh menurut kalian? Kenapa sih seorang introvert tuh sampai nggak pantas disebut pemimpin atau kayak nggak cocok gitu? Nah tapi sebenarnya tuh dari sifat pendiamnya itu dia ada kelebihan juga gitu kan. Karena ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah kalau untuk kelebihannya sendiri orang introvert itu lebih cenderung detail untuk mengamati gitu. Jadi kayak mungkin masuk ke ruang rapat dan dia ya udah detail menanggapi atau kayak lebih ke memperhatikan terus fokus kepada apa yang dia perhatikan itu. Bu, berarti kalau orang introvert itu bisa sukses nggak? Atau sebaliknya? Nah kalau ditanya bisa sukses apa enggak itu pasti bisa. Semuanya pasti ada keunggulannya masing-masing. Balik lagi gimana cara dia bisa memahami dirinya sendiri, karena kan otomatis di dunia kerja tuh kita harus memahami rekan atau divisi kita apa kan. Kalau kita aja belum memahami diri kita, gimana kita ngejalanin divisi itu gitu. Nah kalau untuk orang introvert itu dia divisi yang dimana interaksi kayak contoh penulisan atau analisis data atau bahkan konten kreator yang dimana dia cuma bekerja sama dengan kamera kan. Tapi ketika di sosial media dia mungkin menanggapi komen-komen, tapi ya udah kayak dia nggak tatap muka seperti ini gitu. Tapi stigma di dunia kerja itu kan masih kuat Bu, soalnya banyak orang yang bilang bahwa introvert itu kurang cocok bagi dunia pekerjaan yang dinamis gitu Bu. Nah betul banget, itu tuh emang sering terjadi karena mereka kan orang tuh menilai dari apa yang mereka lihat gitu. Sedangkan orang introvert itu lebih cenderung perhatikan, tapi dia lewat grafik yang berbeda gitu tentang si extrovert ini gitu. Mungkin kalau introvert ini ada pertanyaan di pikirannya, di benaknya itu dia akan mencari tahu sendiri. Tapi ketika orang extrovert dia akan menanyakan gitu kan. Nah kalau untuk di dunia kerja sendiri orang introvert itu lebih dikenal sebagai mungkin orang yang semangat atau orang yang ya pasti lebih cenderung diam gitu kan. Tapi ya balik lagi introvert itu keunggulannya lebih menganalisis, lebih dalam mengambil keputusan itu dia berpikir berkali-kali gitu. Karena introvert itu keunggulannya lebih ke pemikiran yang tenang dan pemikiran yang kayak gak tergesa-gesa, gak terburu-buru gitu kalau introvert.
Kalau begitu, bagaimana sih caranya agar seorang introvert dapat memanfaatkan kekuatannya dan dapat mengatasi stigma tersebut? Nah, kalau untuk itu sendiri, dia bisa menganalisis dirinya sendiri. Kayak kekurangan dia apa, gitu, kelebihan dia apa. Sedangkan kan introvert itu menurut siapa gitu ya, lupa. Itu tuh ada tokoh yang menyebutkan kalau tipe introvert itu ada 3. Sedangkan ada juga tokoh introvert yang menyebutkan introvert itu ada 4 macam. Nah, yang kita harus gali dulu nih introvert yang kita maksud tuh introvert yang bagaimana, kekurangannya bagaimana gitu. Karena kan introvert itu dia membutuhkan charging buat tubuhnya, buat baterai sosialisasinya gitu kan. Nah, kalau dia tipe extrovert yang benar-benar harus sendirian, harus benar-benar gak orang banyak atau gak bisa gitu ketemu orang banyak, ya itu salah satu kerjanya bisa yang tadi saya bilang menjadi konten kreator yang dimana dia cuma ketemu dengan kamera, laptop dan lain sebagainya gitu. Bukan tadi kan bahas tentang stigma di dunia kerja ya, Bu. Terus peran perusahaan itu tersendiri apa, Bu? Apa di perusahaan tersebut bisa menjadi kayak mendukung orang introvert itu bisa berkembang atau bagaimana, Bu? Nah, untuk pertanyaan tadi sendiri itu pertanyaan yang bagus ya. Kita mungkin ada yang belum tahu di dunia kerja itu seperti apa. Ada nggak dari kalian yang belum masuk ke dunia kerja? Bu. Nah, contohnya itu udah mungkin kita nggak tahu tuh bagaimana sistem pekerjaan atau sistem dunia pekerjaan misalnya. Jadi ada pihak seperti HRD mungkin ya, dia yang mengatasi hal seperti itu. Jadi nggak mungkin dong mentang-mentang dia introvert dia nggak bisa bekerja di situ. Nah, jadi HRD ini dia juga pilah-pilah gitu kan. Pasti kan di CV kita juga ada penjelasan gitu, orang seperti apa, seperti bagaimana gitu kan. Dari situ HRD itu mungkin berpikir bagaimana orang itu bisa memposisikannya di bidangnya, di keahliannya gitu. Nah, dari percakapan kita tadi ada lagi yang mau bertanya? Cukup banget. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Di lingkungan kerja, seorang yang mempunyai kepribadian introvert seringkali dianggap tidak cocok untuk lingkungan yang ramai. Jadinya mereka terkadang merasa diasingkan atau merasa dianggap tidak jago untuk bersosialisasi. Jadinya mereka sering merasa nggak dihargai dan nggak dianggap jagoan. Padahal seorang introvert punya banyak kekuatan loh. Nah, misalnya kekuatan seorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah mereka jago dengerin, punya kepribadian yang dalam dan fokus banget sama kualitas. Jadi sebenarnya seorang yang memiliki kepribadian introvert itu keren kan? Nah, biar potensi introvert makin terpakai, mereka bisa belajar mengatur energi, ngobrol sesuai gayanya, dan ngembangin skill kepemimpinan yang cocok buat diri mereka masing-masing. Perusahaan juga punya peran penting nih buat bikin lingkungan kerja yang nyaman buat semua orang, termasuk seorang yang mempunyai kepribadian introvert itu sendiri. Dengan menyediakan ruang kerja yang fleksibel. Ada sebuah teori kepemimpinan, yaitu teori kontingensi bilang, penting banget buat ngerti gaya kerja unik seorang introvert. Biar potensi mereka bisa keluar maksimal, jangan lupa, stigma terhadap seorang introvert sering muncul nih, karena kurangnya pemahaman terhadap kepribadian yang introvert ini. Padahal, seorang yang introvert bisa jadi aset berharga dalam kelompok kecil. Asal diberi kesempatan buat menyampaikan pendapat ide-idenya, pasti mereka bisa. Karena seorang introvert lebih cenderung memikirkan ide-ide yang lebih brilian